Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah berada di penghujung semester ya teman-teman. Nggak terasa kita udah melewati 15 pertemuan. Jadi di pertemuan 15 ini kita review apa saja sih yang sudah kita bahas sebelumnya gitu ya. Atau apa sih sebenarnya metode numerik ini. Mungkin ada beberapa teman yang punya pikiran sebenarnya metode numerik ini buat apa sih gitu kan ya. Oke, jadi pertemuan ini kita perjelas lagi. Mungkin langsung aja ya. Dulu di awal itu kan sudah dijelaskan bahwa metode matematika itu ada dua metode penyelesaian. Jadi yang pertama adalah metode analitik, yang kedua adalah metode numerik. Jadi metode analitik ini adalah metode penyelesaian soal matematika dengan menggunakan rumus-rumus yang sudah ada. Jadi hasilnya itu pasti. Jadi di metode analitik ini errornya itu 0 ya, karena nilainya adalah nilai yang nyata atau pasti gitu loh. Misalnya mencari akar persamaan kuadrat misalnya, berarti kan bisa menggunakan cara pemfaktoran atau mungkin dengan cara rumus ABC ya kan. Jadi nanti nilainya itu merupakan nilai nyata dan yang digunakan termasuk metode analitik. Nah, kalau metode numerik itu metode penyelesaian matematika juga, tapi dengan bantuan komputer dan hasilnya itu bukan nilai nyata tapi hanya pendekatan saja. Jadi di dalam metode numerik itu ada yang namanya error ya. Errornya itu selisih dari nilai yang didapatkan dengan metode numerik dibanding dengan metode analitik. Jadi selisihnya itu adalah errornya. Jadi semakin sedikit error, maka nilainya akan semakin mendekati nilai nyata. Ya, yang biasanya kita gunakan errornya atau epsilonnya 0,0005 misalkan. Berarti ya error dari metode numerik yang kita gunakan itu tidak boleh melebihi dari nilai epsilon yang kita inginkan gitu. Kalau semakin besar kan berarti nilainya itu nilai hasil dari metode numerik itu semakin jauh juga dari nilai nyata. Kalau bisa sih errornya 0, artinya kalau 0 kan sama dengan nilai nyata. Gitu ya. Jadi yang kita bahas selama ini kan yang ada di metode numerik ya. Jadi kayak persamaan linier, persamaan non-linier, ada integral, ada turunan. Nah itu kan sebenarnya kalau pakai metode analitik kan juga ada rumus-rumusnya kan ya di kalkulus itu. Nah kita coba di metode numerik kemarin kita menggunakan bantuan komputer ya dengan Excel, lebih tepatnya dengan menggunakan program Excel. Nah di situ kan kita temukan nilai-nilainya itu kan mengandung error. Nah itu yang namanya selisih antara metode di analitik dengan numerik. Jadi itu tujuannya teman-teman. Metode numerik sebenarnya itu selain kalau di analitik itu kan nilainya pasti ya, ada rumusnya. Tapi ada beberapa juga soal yang terlalu kompleks sehingga sangat sulit diselesaikan dengan metode analitik. Nah itu bisa menggunakan metode numerik. Jadi metode numerik ini juga membantu penyelesaian dari menyelesaikan soal matematika yang sulit untuk dipecahkan dengan menggunakan metode analitik.
gitu ya. Oke, selanjutnya apa aja sih kemarin metode numerik itu untuk soal persamaan nonlinear ya dalam mencari solusinya. Itu kemarin ada metode tertutup dan metode terbuka. Yang metode tertutup kemarin kita bahas yang biseksi saja ya. Nah, ternyata ada dua, itu ada metode bagi dua atau biseksi yang sudah kita bahas dan metode regula falsi. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip. Nanti kalau teman-teman pengen mempelajari ya silahkan cari di YouTube, itu sudah sangat banyak sekali. Silahkan dipelajari sendiri untuk metode regula falsi. Itu ya. Jadi metode solusi persamaan nonlinear atau nirlanjar ya, itu kan ada metode tertutup dan metode terbuka. Jadi perbedaannya ini, kalau metode tertutup dia membutuhkan selang, jadi ada selang A, B. Kalau metode bagi dua kan kemarin selang A dan B itu kita bagi dua, dapat tengah. Kita bagi lagi depan dan tengah, dapat tengahnya lagi, dan seterusnya kan ya. Ini metode tertutup, jadi kita harus menentukan selang A dan B itu dimana harus terjamin ya bahwa akar dari persamaan nonlinear itu berada di selang A, B tersebut gitu. Kalau metode terbuka itu kita menentukan satu titik sembarang gitu. Jadi sembarang kita ya kan kemarin sembarang kita tentukan titik, maka akan ketemu suatu solusi. Ada yang konvergen, ada yang divergen. Nah, kalau divergen berarti kan errornya semakin besar, artinya dia tidak akan ketemu akarnya. Tapi kalau kalau yang konvergen itu nanti ketemu akarnya. Jadi kelemahan metode terbuka seperti itu. Jadi dia bisa tidak menemukan akar gitu ya. Kemarin kita bahas metode titik tetap juga dibahas, Newton-Raphson juga dibahas, Sekan juga dibahas. Jadi ketiga-tiganya ini kemarin kita bahas ya. Nah, ini semuanya adalah metode numerik yang kita gunakan untuk mencari solusi persamaan nonlinear atau nirlanjar gitu ya. Terus kemarin ada untuk mencari solusi SPL, persamaan linear, solusi sistem persamaan linear ya. Nah, kemarin yang sudah kita bahas itu metode Gauss, terus Gauss-Jordan juga sudah dibahas, Jacobi juga sudah, Gauss-Seidel juga sudah ya. Nah, ternyata tapi di solusi SPL ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 metode di dalam metode numerik ya, dalam mencari solusi SPL. Ini kemarin sudah kita bahas. Nah, ini metode matrik balikan, ini sama dengan mencari inverse-nya itu. Ini sebenarnya sudah dibahas harusnya sih di aljabar elementer, harusnya sudah ini ya. Terus metode dekomposisi LU lower upper itu yang segitiga atas, segitiga bawah itu loh. Nah, ini kan sebenarnya mengulang juga dari mata kuliah lain kan ya. Nah, ini metode numerik dalam menyelesaikan solusi sistem persamaan linear. Terus selanjutnya yang ini sebenarnya bukan mencari solusi, tapi dia lebih tepatnya kayak pencocokan titik gitu loh. Ini biasanya dipakai buat data hasil penelitian atau apa gitu. Nah, ini kan titik-titik hasil data itu tadi ya, data hasil penelitian itu tadi. Kalau titik-titiknya itu seperti ini membentuk pola polinomial, maka dia disebut diselesaikan dengan
metode interpolasi polinom. Tapi kalau sebaran datanya itu seperti ini, jadi dia kalau ditarik garis linear itu mirip-mirip lah, intinya sebarannya itu tidak jauh dari suatu garis linear. Nah, ini dengan metode regresi. Ini harusnya di statistik ada ya. Nah, kalau interpolasi polinom itu menggunakan metode polinom Lagrange dan metode polinom Newton. Nah, kemarin kan yang kita bahas yang metode polinom Lagrange ya, yang pertemuan minggu lalu. Kalau regresi ya penyelesaiannya dengan metode regresi. Lalu selanjutnya ada mencari solusi integral. Kalau solusi mencari integral kan ya rumusnya sesuai rumus di kalkulus itu ya, yang pakai integral apa dx gitu ya. Nah, kalau di metode numerik itu ada metode Bias, metode Newton-Cotes, dan metode kuadratur Gauss. Jadi yang kemarin kita bahas itu adalah metode Bias dan metode Newton-Cotes. Untuk metode yang terakhir, kalau teman-teman ingin mempelajari, silahkan cari di YouTube atau di buku yang di LMS itu ya, yang di atas sendiri itu juga ada di situ. Silahkan dibaca-baca. Intinya mirip-mirip lah ya. Pokoknya ini adalah metode numerik untuk menyelesaikan masalah integral. Gitu. Selanjutnya kalau mencari solusi turunan, ada metode hampiran selisih maju, selisih mundur, selisih pusat. Nah, yang ini mungkin kita masih belum bahas ya, masalah turunan ini. Silahkan cari sendiri ya teman-teman. Di YouTube juga ada, di buku juga ada. Ya, yang ini insya Allah rada agak mudah. Dan saya rasa masalah turunan itu sorry tadi sampai mana ya, sampai ini ya, persamaan diferensial ya, persamaan diferensial itu ada metode Euler, Hune, metode Dirac-Taylor, metode Runge-Kutta, metode prediktor korektor. Ini juga masih belum kita bahas karena memang waktunya ya. Di sini metode numerik, metodenya banyak sekali. Jadi pengennya kemarin saya cuplik-cuplik, ternyata nggak sampai di persamaan diferensial. Jadi mohon maaf teman-teman, mungkin bisa mempelajari sendiri di YouTube ataupun di buku yang sudah saya kasih di LMS itu ya. Di situ lengkap. Jadi mungkin itu, ini keliru ya. Mungkin itu teman-teman. Tadi ada apa aja tadi? Ada persamaan diferensial, terus turunan, integral, sama SPL, sama persamaan linear, non-linear. Nah, ini ternyata selain menggunakan rumus-rumus yang sudah kita ketahui dari sejak SD itu, ternyata bisa kita selesaikan dengan metode numerik atau menggunakan komputer, dengan bantuan komputer. Nah, dalam penyelesaiannya ya sesuai metode yang kita pilih. Misalnya untuk mencari persamaan nonlinear mau pilih yang mana, ini sembarang ya, ada 5 metode ini. Gitu. Tapi sayangnya untuk metode numerik ini hasilnya hanya berupa suatu hampiran saja karena ada errornya. Kecuali kalau errornya itu adalah 0, maka hasilnya bukan hampiran lagi, tapi berupa nyata, nilai nyata. Mungkin itu dulu teman-teman dari saya, dan juga
maaf teman-teman. Mungkin itu dulu ya dari saya untuk pertemuan kali ini, pertemuan ke-15. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih buat partisipasi teman-teman meskipun pembelajaran kita masih daring. Terima kasih juga semangatnya, partisipasinya dalam mengerjakan tugas maupun UTS-nya kemarin. Dan saya juga mohon maaf kalau misalnya banyak sekali kekurangan saya, banyak kesalahan saya, mohon dimaafkan ya teman-teman. Dan jangan kapok buat ketemu saya nanti, sharing atau apa gitu silahkan ya. Mungkin itu dulu dari saya untuk semester ini. Semoga teman-teman sehat selalu, bahagia selalu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.